yang mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya Dina Olivia dengan NIM 23129147, saya Fatimah Zahra dengan NIM 23129162, saya Sri Wahyuni dengan NIM 23129087, dan saya Oci Nawati Papua dengan NIM 23129362. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan media pembelajaran kami, di mana di sini kami memilih media pembelajaran yaitu berupa Papan Pintar Pancasila. Nah, adapun alasan dari kami memilih media pembelajaran Papan Pintar Pancasila ini sebagai media pembelajaran kami, di mana di sini kami ingin menyampaikan materi tentang Pancasila, yaitu di mana Pancasila ini terdapat pada fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD. Selain itu, adapun alasan kami memilih media pembelajaran Papan Pintar Pancasila ini karena alat dan bahannya yang sangat mudah dijumpai dan juga harganya yang sangat terjangkau, sehingga nantinya sehingga memudahkan bagi guru-guru di luar sana yang nantinya ingin membuat Papan Pintar Pancasila seperti yang telah kami sediakan ini. Nah, selanjutnya adapun tujuan, manfaat serta fungsi dan juga cara mengimplementasikan dari media pembelajaran ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran, adapun tujuan penggunaan media. Nah, adapun tujuan dari Papan Pintar Pancasila ini akan dijelaskan oleh Oci. Kepada Oci, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Papan Pintar Pancasila ini. Papan Pintar Pancasila ini memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi. Nah, adapun tujuan, fungsi, manfaat serta cara penggunaan dari media pembelajaran Papan Pintar Pancasila ini. Nah, untuk tujuan dari media Papan Pintar Pancasila ini akan dijelaskan oleh Oci. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Papan Pintar Pancasila yang telah kami buat ini. Tujuan dari Papan Pintar Pancasila yang telah kami buat ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk membantu siswa dalam proses pemahamannya terkait nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajarinya. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi secara visual dan untuk meningkatkan daya tarik siswa terhadap proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu proses pembelajaran secara interaktif. Mungkin sekian dari saya. Nah, sudah tahu kan tujuan dari Papan Pintar Pancasila ini? Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi dari Papan Pintar Pancasila ini yang akan dijelaskan oleh Fatimah. Selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi dari pembuatan media Papan Pintar Pancasila ini. Nah, adapun fungsi dari pembuatan Papan Pintar Pancasila ini adalah yang pertama yaitu visualisasi konsep. Dengan adanya Papan Pintar Pancasila ini, siswa lebih mudah memahami konsep melalui gambar dan simbol. Nah, fungsi yang kedua yaitu pengajaran interaktif. Dengan adanya Papan Pintar ini, mendorong siswa lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat. Dengan adanya media pembelajaran sederhana yang kami buat ini, pembelajaran lebih
siswa dari apa yang telah dibacanya dan juga dipahami sebelumnya. Misalnya, guru meminta siswa untuk maju ke depan beberapa orang. Setelah nantinya siswa maju ke depan, guru bisa meminta siswa untuk memilih salah satu contoh dari penerapan sila-sila Pancasila yang sudah tersedia di sini. Nah, misalnya di sini salah satu siswa memilih yaitu gambar ini, di mana gambar ini yaitu adanya keberagaman. Nah, nantinya setelah siswa memilih gambar, siswa dapat memasukkan gambar yang sudah dipilihnya ke dalam dompet-dompet atau saku-saku sila-sila Pancasila yang sudah tersedia di sini. Misalnya, siswa yang memilih ini beranggapan bahwa ini merupakan salah satu persatuan Indonesia. Maka siswa tersebut yang telah memilih ini sebagai salah satu dari penerapan persatuan Indonesia, maka siswa tersebut bisa memasukkannya ke dalam saku ataupun dompet persatuan Indonesia yang telah tersedia di sini. Nah, nantinya setelah semua siswa memasukkan apa yang menjadi pilihannya, nanti guru bisa melihat apa sih yang dipilih oleh siswa-siswa tersebut. Jika itu sudah benar ataupun ada yang salah, nanti guru bisa menguatkan lebih dalam lagi materi mengenai Pancasila ini. Dan juga yang selanjutnya ini bisa digunakan oleh guru untuk di akhir pembelajaran sebagai evaluasi atau sebagai kuis sebelum pulang ataupun kuis untuk penambahan nilai bagi siswa. Nah, misal untuk caranya mungkin hampir sama seperti sebelumnya, namun di sini guru terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa materi tentang Pancasila ini. Nah, setelah guru menjelaskan, untuk menguji seberapa jauh kemampuan siswa atau pemahaman siswa, nantinya guru bisa meminta siswa untuk memilih contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila ini. Untuk caranya mungkin hampir sama seperti yang di awal pembelajaran. Nah, untuk di akhir pembelajaran mungkin guru bisa menggunakan ini sebagai evaluasi atau sebagai kuis sebelum pulang untuk siswa, atau untuk mengetahui seberapa jauh si siswa ini sudah memahami materi yang sudah dipaparkan oleh guru. Bedanya dengan yang di awal pembelajaran, untuk di awal pembelajaran mungkin guru menyuruh siswa untuk melakukan permainan atau bedanya ini dengan di awal pembelajaran, mungkin di awal pembelajaran guru menggunakan media ini dulu, nanti baru menjelaskan secara detail setelah menggunakan media. Tetapi untuk di akhir pembelajaran mungkin guru dapat menjelaskan terlebih dahulu materi tentang Pancasila kepada siswa. Nah, setelah nantinya guru menyampaikan materi di akhir pembelajaran, guru bisa menggunakan ini sebagai alat ukur untuk mengukur
Setelah itu nanti guru melihat ataupun mengoreksinya apakah jawabannya sudah benar atau belum. Nah, untuk kuis mungkin guru nanti bisa jika jawaban yang telah diberikan oleh siswa itu benar atau contoh penerapan nilai itu benar, masuk ke dalam saku sila Pancasila itu benar, nantinya guru bisa memberikan nilai atau memberikan apresiasi kepada siswa. Dengan adanya apresiasi ini, nantinya teman-teman yang lain akan lebih termotivasi dan juga lebih bersemangat untuk memahami materi dan juga bersemangat untuk melakukan permainan papan pintar Pancasila ini. Mungkin sekian contoh penerapan dari papan pintar Pancasila ini. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian video